Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kali ini masih membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Terutama tentang sistem organ dan organisme. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat menyebutkan 5 contoh sistem organ yang menyusun organisme. Sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem organ manusia. Sistem pencernaan. Organ yang menyusun sistem pencernaan: mulut, lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Dan sedangkan fungsi dari sistem pencernaan ini adalah mencernakan makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Berikutnya, sistem pernafasan. Organ yang menyusun sistem pernafasan: hidung, tenggorokan, paru-paru. Fungsi dari sistem pernafasan ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang berikutnya, sistem gerak atau sistem rangka. Organ penyusun sistem gerak ini adalah tulang. Fungsi dari sistem rangka ini menyokong tubuh dan melindungi organ bagian dalam. Sistem peredaran darah. Organ yang menyusun sistem peredaran darah: jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Fungsi dari sistem peredaran darah adalah mengangkut O2 dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroba. Sistem saraf. Organ yang menyusun sistem saraf: otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan seluruh saraf yang terhubung dengan organ di dalam tubuh. Fungsi dari sistem saraf ini menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsang dari seluruh tubuh. Sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Organ yang menyusun sistem ekskresi ini adalah paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Fungsi dari sistem ekskresi ini adalah mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh. Sistem reproduksi. Organ penyusun dari sistem reproduksi ini antara lain ovarium, rahim, dan vagina. Fungsi sistem reproduksi untuk perkembangbiakan.
Yang kedua adalah sistem organ tumbuhan. Sistem organ pada tumbuhan melibatkan organ akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sistem organ pada tumbuhan antara lain sistem pengangkutan, sistem reproduksi, dan sistem gerak. Sistem transportasi atau sistem pengangkutan. Sistem transportasi pada tumbuhan melibatkan organ akar, batang, dan daun. Sistem pengangkutan dilakukan oleh jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan fluim. Pengangkutan air dimulai dari xilem yang ada di akar menuju batang dan daun. Sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis dari fluim yang ada di daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ini adalah gambar sistem transportasi pada tumbuhan. Dimulai untuk xilem dari akar yang ada di dalam tanah. Air pertama kali masuk melalui rambut akar, kemudian menuju xilem yang ada di akar, kemudian diteruskan ke xilem yang ada di batang, dan diteruskan sampai ke xilem yang ada di daun. Sedangkan untuk pembuluh fluim, dimulai dari pembuluh fluim yang ada di daun, hasil fotosintesisnya akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada tumbuhan dibedakan menjadi reproduksi seksual atau kawin dan reproduksi aseksual atau tak kawin. Reproduksi seksual melibatkan organ bunga, sedangkan reproduksi aseksual melibatkan organ akar, batang, atau daun. Ini adalah contoh reproduksi seksual atau kawin pada tumbuhan, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Dan ini adalah contoh reproduksi aseksual atau tak kawin pada tumbuhan. Ya, contohnya mencangkok, populasi, stek, dan lain sebagainya. Sistem gerak. Tumbuhan juga dapat melakukan gerak. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh adanya rangsangan, baik rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri maupun rangsangan yang berasal dari lingkungan. Ini adalah contoh sistem gerak pada tumbuhan. Daun putri malu jika disentuh dia akan menutupkan daunnya. Berikutnya kita sampai pada organisme. Semua sistem organ yang ada pada makhluk hidup saling berhubungan dan akan bersatu membentuk organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu, satu makhluk hidup pada hakikatnya merupakan kesatuan dari beberapa sistem organ. Jika ada sel, jaringan, organ, atau sistem organ yang tidak berfungsi dengan baik, maka makhluk hidup akan mengalami gangguan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.